Apa? Yang bisa ngelihat itu siapa? Dukun. Iya, Allah. Tapi hati kita yang dijaga biar supaya ingat terus sama Allah. Begitu. Katanya kan Nabi yang bisa langsung bicara sama Allah kan Nabi Musa, ya kan? Nabi Muhammad itu juga pernah atau kita udah percaya, kita udah yakin, tapi kadang suka ada yang bertanya-tanya di hati. Itu setiap hari dia lakukan sama anjing itu. Dilakukan sampai dia mati. Tapi sebelum berubah aja masih bisa dilawan, bisa baca bismillah. Terus kalau harus banyak doa gitu, jadi istighfar juga harus baca doa WC atau ada petir, doa petir, terus masuk rumah. Makanya biar gak diganggu setan. Iya. Jadi kenapa kita tidak bisa melawan setan? Ya karena kita tidak bisa melihatnya. Makanya caranya apa? Caranya gimana biar kita bisa ngelawan? Kita minta pertolongan sama sesuatu yang bisa melihat setan. Siapa? Yang bisa ngelihat itu siapa? Dukun. Iya, kok dukun ini? Aduh. Ngevlog dukun, jadi tahu dukun. Dukun itu apa sih? Yang bisa ngeramal. Yang bisa ngeramal. Yang bisa ngeramal. Allah. Ngeramal masa depan. Gimana caranya kita minta tolong? Gimana caranya? Ya dengan doa. Yang pastinya kita harus dekat sama Allah. Kalau jauh ya nggak bisa. Nah, kan Allah di langit, kita jauh dari langit. Dekat hatinya. Sering ingat sama Allah. Gitu. Ini Allah. Jadi makanya menjaga. Biar dekat itu, makanya Allahnya dijaga di hati. Hati kita. Makanya kata Rasul apa? Ihfadillah yahfaduk. Jagalah Allah. Niscaya Allah akan menjagamu. Gitu. Jaga Allah itu gimana? Bukan Allahnya yang dijaga, tapi hati kita yang dijaga biar supaya ingat terus sama Allah. Begitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Lagi. Itu kalau kan pernah ya Rasulullah yang Isra Mi'raj itu. Itu yang Isra Mi'raj Rasulullah lihat Allah. Ya. Ada yang mengatakan Rasul melihat, tetapi ada yang enggak bilang enggak melihat langsung. Tidak melihat langsung. Jadi Rasul ketika Isra Mi'raj, Rasul bertemu tetapi tidak melihat langsung. Karena tidak ada orang yang bisa melihat langsung. Sekalipun itu Nabi. Nabi Musa juga sama kan? Nggak melihat. Nabi Ibrahim sama. Rasulullah juga sama, tidak melihat langsung. Jadi sekalipun Nabi, jadi melihat Allahnya itu dengan di belakang tirai atau cahaya lah. Gitu. Jadi nggak melihat wujudnya langsung. Itu katanya yang bisa, katanya kan Nabi yang bisa langsung bicara sama Allah kan Nabi Musa, ya kan? Nabi Muhammad itu juga pernah atau pernah kan waktu Isra Mi'raj kan bertemu sama Allah langsung bicara, tapi tidak melihat langsung. Gitu. Jadi yang bisa bicara yang pernah gitu cuma 2 nabi itu doang. Nabi-nabi yang lain juga ada. Nabi Ibrahim pernah ketika Nabi Ibrahim meminta ya Allah, berikan aku bukti bahwasanya engkau menghidupkan yang mati. Itu ada di dalam Al-Quran. Kata Allah apa? Apakah engkau ragu? Kata Allah itu. Emang kamu gak percaya sama aku? Kata Allah. Kata Nabi Ibrahim, aku percaya tapi agar hatiku tenang. Nah, kadang gitu, kita itu manusia itu kan
butuh keyakinan biar tenang. Kita udah percaya, kita udah yakin, tapi kadang suka ada yang bertanya-tanya di hati. Gitu. Jadi nggak ada salahnya kalau kita lagi belajar, kita nanya boleh. Gitu. Kalau kita masih belum ngerti atau masih belum yakin, kita bertanya. Nah, kata Allah, makanya silahkan ambil burung kemudian dicincang burungnya. Cincang apa? Cincang itu dipotong-potong. Terus kepalanya simpen di bukit sana, terus kakinya simpen di bukit sana, bagian tubuhnya juga simpen di bukit yang satunya lagi. Jauh. Terus ketika Nabi Ibrahim turun, kemudian burung itu mendatanginya langsung. Mendatanginya lagi dengan keadaan hidup. Gitu. Dan Nabi Ibrahim tahu itu burung yang tadi dia potong-potong. Kan burung banyak. Iya, tapi kan Nabi Ibrahim sudah tahu itu burung yang tadi. Kok bisa? Gitu. Kok bisa? Ya bisa lah. Kalau orang dulu kan lebih dekat dengan binatang itu, lebih dekat. Mereka kirim surat juga kan pakai burung kan. Apalagi Nabi Sulaiman ya. Nah, kalau kita kan sekarang ya lihat kucing aja kan langsung diusir dari rumah. Jadi tidak bisa berkomunikasi dengan binatang. Jadi kalau ada kucing kayak gini, bukan kayak walaupun sekarang juga banyak tuh orang yang bisa apa ya? Ya memang mungkin kita nggak bisa ngobrol ya, nggak bisa bahasa binatang, nggak bisa. Tapi sebetulnya kita bisa berkomunikasi dengan binatang, dengan tumbuhan itu. Ada orang-orang yang memang mereka mengurus binatang itu dari bayi, gitu kan, kemudian sampai binatang itu besar, gitu kan, sampai besar dan dia kenal dengan orang itu, dekat banget. Ada tuh yang di film itu, film Hachiko apa namanya itu, yang anjing, ya Hachiko. Jadi ada seorang bapak, dia punya anjing. Kalau pergi kerja suka bawa anjingnya itu, suka ngantar dia sampai stasiun kereta. Di stasiun kereta ditungguin sama anjingnya itu. Terus kalau pulang anjingnya jemput. Itu bertahun-tahun seperti itu. Paginya ngantar, sorenya jemput. Itu anjing. Jinak. Sudah dekat dengan orangnya. Suatu ketika orangnya meninggal. Terus si anjing ini anjing ini gitu ya. Dia walaupun sudah meninggal, setiap pagi dan setiap sore dia selalu datang ke stasiun. Bahkan ditungguin sampai malam. Gitu. Itu setiap hari dia lakukan sama anjing itu. Dilakukan sampai dia mati. Akhirnya apa? Apa sih namanya yang suka di stasiun itu? Dia lihat anjing itu, kemudian tahu anjing itu. Akhirnya dibuatkanlah patung anjing itu, Hachiko. Tahu ya? Nah, jadi kan sebetulnya manusia itu bisa berkomunikasi dengan hewan, gitu. Cuman memang ya kembali lagi ke kita mau nggak, gitu, kita dekat nggak. Kadang kan kita dekat sama kucing aja merasa jijik. Ya, merasa jijik, merasa diganggu gitu ya. Kalau lihat kucing masuk ke rumah gitu. Begitulah. Walaupun ya kalau kita mau mengurus binatang, ya kita juga harus bertanggung jawab. Gitu, bertanggung jawab menjaganya, harus biar bersih, dibersihin, kasih makan gitu. Begitulah. Sejak kapan ciptaan kayak sejak kamera, terus HP? Sejak kapan? Kamera, HP
yang ada sekarang itu ya handphone, kemudian teknologi yang ada sekarang itu tidak tidak langsung ada begitu aja. Jadi melalui proses yang sangat panjang. Teknologi hari ini itu melalui proses yang sangat panjang. Bahkan itu sudah dimulai dari ratusan tahun sebelum sekarang ini. Dan salah satunya yang menemukan teknologinya itu adalah orang-orang Muslim. Seperti Ibnu Haytham. Ibnu Haytham itu seorang ilmuwan Muslim. Dia yang menemukan teknologi lensa, gitu, teknologi optik, gitu ya, lensa optik. Itu seperti apa optik itu bekerja, gitu. Kemudian cahaya itu bisa memantulkan gambar seperti apa. Itu sudah lama ditemukan, gitu. Banyaklah teknologi-teknologi yang seperti itu. Yang memang sekarang itu dipakai sekarang, banyak dipakai sekarang, yang sebetulnya sudah lama, sudah dari dulu ditemukan, gitu. Cuman baru sekarang ya bisa dibuat dan ya bisa dikembangkan lah. Walaupun sekarang yang mengembangkan banyak dari orang-orang bukan Muslim, gitu, yang ngembanginnya. Makanya kita sebagai Muslim sekarang harusnya ya bisa menyontoh lah orang-orang hebat dulu kan, gitu. Gimana caranya? Ya dengan belajar, baca, gitu, belajar yang rajin,